Hai guys, ini untuk zodiak Cancer, Scorpio, Pisces untuk di 23 dan 24 Juli. Oke. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces untuk energi who's coming towards you untuk kalian di weekend ini. Oke. Cancer, Scorpio, dan zodiak Pisces. Oops. Kita sekali lagi. Oke, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Cancer, Scorpio, Pisces ini bisa energi kamu atau orang yang berhadapan dengan kalian, ya nggak sih? Karena dilihat dengan energi who's coming towards you, bisa jadi adalah energi yang menyebabkan kalian untuk berbuat seperti hal itu, ibaratnya gitu, atau ada seseorang atau situasi atau keadaan yang mengefek diri kamu terkait dengan suatu action. Nah, untuk Cancer, Scorpio, Pisces di sini I'm afraid to contact you. Jadi kira-kira kamu takut nggak untuk menghubungi orang itu? Ini bisa yang kamu rasakan atau orang tersebut merasakan hal tersebut gitu ya. Oke. Jadi ada seseorang yang takut mengkontak kamu atau vice versa. Kamu mungkin takut untuk mengkontak orang tersebut. Oke. Oke, kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Di sini talking. Oke. Cancer, Scorpio, Pisces di sini dilihat dengan talking, interested, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hovering. Tapi I'm afraid to contact you. Jadi kalau dilihat mungkin sebenarnya kalau dari kartu ini Cancer, Scorpio, Pisces ini tuh sebenarnya orang yang akan ada suatu email, WA atau chatting dengan seseorang, menerima telepon, menerima suatu informasi, menerima tiba-tiba dia nelpon, tiba-tiba dia WA, gitulah ya. Ini sebenarnya kartu talking. Jadi ada suatu perbincangan yang harus dilakukan. Tapi ini berbeda banget dengan kartu yang sebelah ini, oke? Karena I'm afraid to contact you. Jadi mungkin ada suatu keinginan untuk berinisiatif untuk berbicara, menghubungi, tapi rasa takutnya lebih banyak dari niat yang ingin dia lakukan gitu ya. Ini bisa kalian atau orang tersebut, karena kartu di belakangnya adalah I look for you everywhere. Jadi kalau aku meresonate dengan 3 kartu ini, Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin kalau sekarang di sosial media mungkin kayak kamu sering ngeliat story mungkin, atau ngebuka page-nya mungkin, ngebuka Twitter-nya mungkin, atau apapun itu, atau ngebuka WA-nya, mengebaca conversation antara kamu dengan orang tersebut, ngelihat online atau enggak online, ibaratnya gitu ya. Tapi mungkin takut untuk berinisiatif memulai suatu komunikasi gitu ya. Karena dilihat di sini I look for you everywhere. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang mengingatkan kalian, ada sesuatu hal yang, jadi sebenarnya rasa keinginan untuk berkomunikasi itu besar, tapi takut untuk memulai duluan. Intinya seperti itu, oke? Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces, energi untuk kalian. Energi who's coming toward untuk zodiak Cancer adalah Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Oke. Untuk zodiak Cancer, energi who's coming toward untuk the runner and Cancer. Untuk zodiak Scorpio, energi who's coming towards you, Scorpio. Untuk zodiak Pisces, untuk photograph, Pisces. Jadi untuk Cancer, Scorpio, Pisces ini sebenarnya dilihat ada agak opposite ya dengan apa yang kita baca. Karena tadi aku bilang di sini ada Knight of Cups dengan talking and I'm afraid
to contact you, ada kemungkinan seseorang berinitiate untuk berkomunikasi. Oke, ini adalah orang yang emang kamu punya history, orang yang mungkin pernah menjalin suatu hubungan sama kalian, orang yang mungkin kamu udah invest secara waktu, energi, percintaan gitu ya. Dengan Six of Cups, dengan Eight of Cups, yang akhirnya mungkin salah satu dari kalian meninggalkan suatu hubungan, padahal sebenarnya mungkin udah ibaratnya gimana ya mungkin kalian Six of Cups, orang yang mungkin udah punya history dan akhirnya mungkin ada salah satu meninggalkan suatu hubungan gitu. Dengan Five of Cups mungkin ada suatu penyesalan ketika mengambil suatu keputusan. Misalnya kalau tiba-tiba kalian putus atau tiba-tiba kalian meninggalkan suatu conversation, mungkin kalau gimana ya, dengan Five of Cups, entah siapa yang menyesal, entah siapa yang menyesal, tapi ada suatu rasa di mana kalau misalnya kalau ada salah satu dari kalian meninggalkan suatu hubungan, ibaratnya gitu, meninggalkan suatu hubungan tuh banyak hal. Satu, mungkin merasa tidak diapresiasi, atau ada seseorang yang mungkin menginginkan sesuatu hal yang dia merasa feeling connected terhadap dua orang, ya kan. Mungkin salah satu orang itu tidak bisa memberikan sesuatu hal yang dia inginkan, oke? Nah, tapi mungkin dari seseorang yang meninggalkan suatu hubungan yang dia sudah invest, ada rasa penyesalan terkait dengan apa yang dia katakan, mungkin apa yang dia putuskan mungkin, dan ada kemungkinan seseorang kembali hadir dalam hidup kamu karena dengan Nine of Cups, oke? Nah, situasi ini juga bisa dikaitkan mungkin ada suatu insecurity ketika kalian meninggalkan suatu hubungan dan pada akhirnya ada sesuatu hal yang dia pelajari, ngerti nggak? Karena di sini ada kartu Nine of Pentacle, mungkin ada sesuatu hal di mana dia ibaratnya mempunyai confidence untuk memulai sesuatu hal. Kalau dilihat dengan Cancer, Scorpio, Pisces dengan talking and I'm afraid to contact you, mungkin ada seseorang yang akan menghubungi kalian, atau vice versa, atau kalian berinisiatif menghubungi orang tersebut, atau mungkin ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kalian untuk berkomunikasi. Orang yang mungkin satu, dia tadinya takut untuk berkomunikasi, ini juga bisa dikaitkan dengan suatu inisiatif dan akan ada suatu perbincangan gitu loh mungkin. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Cancer di sini the runner and I'm so attracted to you. Jadi mungkin Cancer ini adalah orang yang masih memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu, oke? The runner juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang dia merasa kamu tuh ganteng banget, kamu tuh cantik banget, kamu tuh baik banget dan segala macam lalala. Dia tuh melihat ada suatu potensi hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang long term, atau at least kalian punya dua agreement terhadap pemikiran dalam suatu hubungan, oke? Mungkin ini adalah orang yang tadinya sudah lama tidak berkontak dengan kamu, tapi mungkin dia masih ada suatu keinginan untuk berkomunikasi sama kamu. Jadi kamu bisa berekspektasi ada seseorang yang mungkin emang gak bisa lepas aja dari kamu, atau vice versa. Ini adalah orang yang mungkin dia masih menyimpan rasa dan dia merasa mungkin kita masih mempunyai pemikiran yang sama dalam suatu hubungan, oke? Ini juga bisa dikaitkan dengan orang yang mungkin on and off dalam menjalinkan sesuatu hal, tapi mungkin akan ada suatu perbincangan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Ini juga bisa dikaitkan orang yang mungkin dia agak takut untuk berbicara terlalu dalam terhadap sesuatu hal, tetapi sebenarnya dia tuh suka sama kamu, oke? Oke, kita akan mulai untuk zodiak Scorpio. Scorpio di sini you were the best thing in my life. Tapi di sini addiction, codependent, obsession, possession, controlling. Oke. Di sini ada Queen of Pentacle dengan King of Swords. Jadi sebenarnya energi who's coming toward you, ada seseorang yang di sini merasa kamu adalah orang yang paling terbaik dalam hidupnya. Dia merasa mungkin Scorpio adalah kamu orang yang bisa menurture dalam suatu hubungan, oke? Tapi mungkin pada saat ini untuk zodiak Scorpio di sini ada Queen of Pentacle dengan King of Swords. Mungkin ada seseorang yang mungkin masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang mungkin dia merasa kamu adalah orang yang paling terbaik dalam hidupnya. Ada kemungkinan kembali lagi berkomunikasi, cuman ada rasa takut. Nah, tadi aku bilang tadi, mungkin ada seseorang yang sebenarnya ingin berkomunikasi dan menganggap kamu adalah orang yang masih terbaik dalam hidupnya,
orang yang masih mau menurture dalam suatu hubungan, tapi somehow dia ada rasa takut ketika mengontak kamu. Mungkin karena orang ini pernah ditolak sama kamu, atau kadang-kadang kamu nggak bisa aja nerima dengan suatu affection yang dia kasih gitu loh. Nah, ini adalah tipikal orang yang mungkin kamu tuh udah mencintai orang tersebut, menurture dalam suatu hubungan, tapi mungkin ini adalah orang yang pernah kamu kecewakan atau dia kecewakan kamu, yang akhirnya kamu nggak tahu dia masih mau kasih kesempatan ke dia lagi atau enggak. Jadi ada sesuatu hal yang dia merasa masih belum bisa moving on, tapi dia itu masih ada suatu keinginan untuk berkomunikasi. Oke. Untuk zodiak Pisces, di sini ada I love you before you leave me. I love you before you leave me. Di sini ada photograph. Jadi terkait dengan Pisces, energi who's coming towards you ini terkait benar-benar orang yang berasal dari masa lalu. Karena di sini ada photograph. Dilihat tadi di sini ada Six of Cups, orang yang mungkin kamu punya history, ya nggak sih, photograph. Mungkin kalau dilihat dengan energi who's coming towards you dengan the Star card, dengan the Tower, bisa banyak hal. Oke, ada sesuatu hal di mana kamu melihat sesuatu yang akhirnya kamu punya pencerahan dalam melihat hal tersebut. Oke. Karena dilihat dengan photograph, dengan the Star card, dengan the Tower, dengan the Talking, and I'm afraid to contact you. Jadi mungkin ada ketika kamu scrolling, ketika kamu scrolling, atau ketika kamu lihat apa dan segala macam. Ada sesuatu hal yang menggerakkan kamu terhadap sesuatu terkait dengan orang yang mungkin satu udah nggak kontak-kontakan sama kamu, nggak berkomunikasi sama kamu. Karena dilihat mungkin ada sesuatu hal yang kalian lihat. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan I love you before you leave me. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada tiba-tiba seseorang kembali menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu dan bikin kamu kaget gitu ya. Mungkin orang ini adalah orang yang takut menghubungi kamu, tapi dia sebenarnya kangen sama kamu. Oke, mungkin vice versa. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang bikin kamu kaget, kah? Ada sesuatu hal yang ketika kamu ngelihat foto seseorang dan akhirnya kamu kangen dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya dengan I love you before you leave me, mungkin ada sesuatu hal yang dimana seseorang di sini men-trigger untuk meninggalkan suatu hubungan karena takut kamu ninggalin dia duluan, gitulah ya. Oke, karena di sini dengan ada rasa ketika salah satu dalam suatu hubungan tidak bisa memprovide sesuatu hal, tidak merasa terapresiasi dan tidak merasa tidak diapresiasi dalam suatu hubungan kah, yang akhirnya mungkin seseorang memilih untuk meninggalkan sesuatu hal sebelum orang itu meninggalkan orang tersebut, gitulah ya. Tapi sebenarnya mungkin ada sesuatu hal di mana aku tuh lebih ngelihat entah kayak dengan Knight of Cups, dengan the Star card, dengan the Temperance, dengan the Tower, ada suatu inisiatif atau pergerakan atau suatu transformasi entah yang kamu lakukan terhadap seseorang atau vice versa, atau mungkin orang tersebut melakukan hal itu terhadap kamu yang bikin kamu kaget. Tapi kalau ini aku lihat juga mungkin ada ketika kamu scrolling atau ketika kamu melihat sesuatu hal di sosial media atau baca buku atau apa segala macam, ada sesuatu pencerahan yang akhirnya kamu ketahui terhadap sesuatu hal. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.